Halo sahabat inspirasi, kali ini kita akan membahas video tentang Nike Widiawati, wanita yang menjadi direktur utama Pertamina. Tentunya sebelum sukses menjadi direktur umum, beliau memiliki perjalanan hidup yang panjang. Yuk disimak video kita berikut. Bagi yang sebelum subscribe, monggo di subscribe dulu ya. Nike Widiawati lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 25 Desember 1967. Untuk riwayat pendidikan, ibu satu anak ini lulusan dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nah, setelah itu beliau melanjutkan kuliah dan lulus dari ITB dengan jurusan Teknik Industri pada tahun 1991. Wanita sukses ini bahkan kuliah di ITB sambil bekerja. Dan untuk kuliah S2 beliau mengambil jurusan hukum bisnis di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2009. Untuk riwayat karir wanita ini dimulai dari umur 21 tahun loh. Dia bekerja sambil kuliah. Wanita ini bekerja di Bank Danamon Cabang Bandung. Setelah itu ia sempat bekerja di PT Rekayasa Industri. Ia terlibat dalam beberapa proyek yang bekerja sama dengan Pupuk Sriwijaya di Palembang, Lok Sumawi, Cilegon, dan Malaysia. Kemudian ia bergabung dengan Mega Eltra BUMN yang bekerja di bidang kelistrikan hingga menjadi direktur utama pada perusahaan tersebut. Setelah dari Mega Eltra, ia ditarik ke PLN sebagai Direktur Pengadaan Strategis 1 pada tahun 2014. Pada tahun 2017, ia mulai berkarir di Pertamina sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan pelaksana tugas Direktur Logistik, Rantai Pasukan, dan Infrastruktur. Baru beberapa bulan menjabat, ia dijadikan pelaksana tugas Direktur Utama, merangkap Direktur Sumber Daya Manusia yang menyusul dicopotnya 5 direksi Pertamina yang dipimpin Direktur Utama Elia Masamanik mengenai kebijakan yang dinilai merugikan sektor minyak dan gas dalam negeri. Nah, selain itu wanita ini mendapatkan banyak penghargaan dan memiliki banyak prestasi. Yang pertama, Anugerah Perempuan Indonesia tahun 2013 dari Kementerian BUMN. Selain itu, penghargaan Women Work Female Grace tahun 2013 dari Indonesia Asian Institute. Dan terakhir, beliau dinobatkan oleh media bisnis global Fortune sebagai salah satu dari 50 wanita berpengaruh di dunia. Bahkan beliau menempati posisi ke-16. Dengan jabatan yang didapat serta penghargaan yang mentereng, tak heran jika total kekayaan yang dilaporkannya di tahun 2020, ia memiliki total kekayaan 54 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan total kekayaan yang dilaporkannya pada tahun 2017, kekayaannya bertambah 26 miliar rupiah dalam rentan waktu hanya 3 tahun. Nah, dengan kekayaan tersebut, bagaimanakah gaya hidup wanita yang menjadi nahkoda Pertamina ini? Dengan total kekayaan sebanyak itu, diketahui beliau hanya memiliki kendaraan Avanza 2016 yang harga OTR second-nya hanya sekitaran 150 juta rupiah saja. Nah, untuk perpenampilan wanita ini selalu dikenal dengan berpenampilan sangat modis dan penuh gaya dalam berbagai kesempatan. Seperti saat ia menjalani konferensi pers, ia memakai batik semi formal yang sangat modis dan terkesan terlalu formal. Bahkan saat kunjungan ke area kilang Balongan, ia tak malu menggunakan seragam lengkap dengan topi yang sama seperti para pekerja kilang minyak.
Kesimpulan dari video tadi, banyak hal positif yang bisa kita petik dari profil beliau. Yang pertama, bekerja keras. Setelah lulus SMA, beliau kuliah sambil bekerja, berbeda dengan mahasiswa lainnya yang kebanyakan mengandalkan biaya dari orang tua. Yang kedua, tetap terus belajar. Meskipun sudah mendapatkan pekerjaan cukup cemerlang, beliau terus melanjutkan kuliah ke S2. Ini membuktikan beliau orang yang terus tetap belajar. Selanjutnya, manajemen waktu. Tanpa manajemen waktu yang baik, pasti beliau gak akan sesukses sekarang. Beliau terbukti memiliki manajemen waktu yang baik pada usia yang sangat muda. Setelah lulus kuliah sambil bekerja. Selanjutnya, gaya hidup yang sederhana. Meskipun memiliki penghasilan yang besar, beliau tidak memakai perhiasan mahal-mahal. Bahkan beliau sempat kunjungan lapangan menggunakan pakaian yang biasanya digunakan pekerja lapangan.